warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummahatul Husna Frudiawati, NIM 1910306, Prodi Ekonomi Pembangunan. Subtema yang pertama yaitu menjelaskan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Untuk mencapainya, maka bangsa Indonesia harus melakukan pembangunan menyeluruh yang terpadu dan terarah. Pembangunan nasional tersebut meliputi aspek jiwa yang masuk akal, rasa dan kehendak, serta kebutuhan dan kepribadian. Kemudian dijabarkan dalam berbagai bidang. Dengan mengingat bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan lebih diprioritaskan pada bidang hukum. Tema yang kedua yaitu konsep negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Konsep negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia itu adalah konsep negara hukum Pancasila. Konsep ini mengacu pada konsep Prestat. Konsep Prestat sendiri itu populer pada abad ke-17 akibat politik Eropa yang mendominasi monarki absolutisme sebagai akibat berkembangnya paham teokrasi. Kemudian ada jaminan hak asasi manusia warga negara. Hal ini diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 31. Selanjutnya ada pemisah kekuasaan. Pemisah kekuasaan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 4, pasal 20 ayat 1 dan pasal 24. Selanjutnya ada pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksudnya yaitu pemerintah di sini adalah pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahannya yang diatur dan dirumuskan di dalam undang-undang yang telah dibuat dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang terakhir ada peradilan administrasi dalam sengketa administrasi. Maksudnya yaitu negara di sini sebagai sarana pemberi perlindungan hukum dan juga sebagai sarana pembina, penyempurna, dan penertiban aparatur administrasi negara. Subtema yang selanjutnya yaitu menjelaskan 5 contoh perbuatan yang dilakukan sebagai perwujudan taat kepada hukum Indonesia. Yang pertama berpartisipasi dalam wajib belajar 12 tahun. Maksudnya agar warga Indonesia menjadi warga negara yang cerdas dan berprestasi. Hal ini agar warga negara Indonesia dapat membanggakan negaranya. Yang kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. Seperti yang kita tahu, upaya bela negara merupakan salah satu kewajiban warga negara. Yang ketiga, mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, contohnya ini ada kita dapat memakai atribut lengkap. Yang kedua ada mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang ketiga kita dapat berjalan di jalur yang benar. Yang keempat ada mematuhi peraturan yang berkaitan dengan interaksi masyarakat. Maksudnya yaitu masyarakat tidak boleh menganiaya orang lain, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh melakukan pemerasan kepada orang lain. Yang kelima, mematuhi peraturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Maksudnya ini kita dapat membayar pajak, terus membuat KTP pada usia 17 tahun dan lain sebagainya. Yang terakhir, menjelaskan minimal 3 alasan kenapa kita harus menjadi warga negara yang taat hukum. Yang pertama, karena masyarakat yang taat hukum akan menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan damai. Yang kedua, karena hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat, pemerintah, atau dimanapun kita berada. Yang ketiga, menjamin ketertiban dan keadilan supaya tercipta kehidupan yang teratur. Jadi kesimpulannya adalah negara hukum adalah negara yang masyarakat, badan, dan alat pelengkapnya mematuhi dan tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.